Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Putri Rahmadiani dan teman saya Siti Nur Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan materi statistik induktif mengenai sampling dan estimasi parameter. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video berikut ini. Baik, saya akan menyampaikan materi terkait sampling. Untuk materi yang pertama yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya enggak diduga. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Untuk sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel atau random sampling atau probability sampling dan non-random sampling atau non-probability sampling. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi populasi dan sampel. Apa sih definisi populasi dan sampel? Definisi populasi sendiri yaitu seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama dengan batasannya ditentukan oleh peneliti. Sedangkan sampel yaitu sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Populasi dan sampel memiliki karakteristik dari populasi yaitu dikenal sebagai parameter, sedangkan sampel yaitu dikenal sebagai statistik. Selain definisi dan karakteristik, populasi dan sampel mempunyai simbol tersendiri. Untuk simbol populasi yaitu huruf Yunani atau kapital, sedangkan sampel huruf kecil miring. Untuk simbol yang pertama yaitu rata populasi, yang kedua simpangan baku, yang ketiga ukuran populasi. Sedangkan sampel rata sampel, yang kedua simpangan baku, yang ketiga ukuran sampel. Untuk materi selanjutnya yaitu metode sampling. Metode sampling di sini ada 3. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu random sampling atau probability sampling. Yang kedua non-random sampling atau judgment sampling. Untuk yang kedua tidak ada cara yang terbaik. Yang ketiga, cara yang cocok untuk pengambilan sampel ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan keterampilan peneliti. Untuk materi selanjutnya yaitu random sampling. Apa sih yang dimaksud random sampling? Random sampling atau sampel random adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Untuk teknik sampling dari random sampling yaitu ada 4. Yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratific sampling, yang keempat cluster sampling. Untuk materi selanjutnya yaitu non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Teknik sampling dari non-random sampling yaitu ada 3. Yang pertama convention sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga snowball sampling. Materi selanjutnya yaitu distribusi sampling. Apa sih yang dimaksud distribusi sampling? Distribusi sampling yaitu merupakan distribusi dari besaran-besaran statistik. Distribusi di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Yang kedua, distribusi sampling proporsi. Yang ketiga, distribusi sampling selisih rata-rata. Dan yang terakhir, distribusi sampling selisih proporsi. Untuk yang pertama, distribusi sampling rata-rata.
Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang besarnya tak terhingga, maka ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata X sama dengan rata-rata dan simpangan baku sama dengan simpangan baku per N. Untuk penjelasan lebih lanjut dari distribusi rata-rata, apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang memiliki mean atau standar deviasi, maka distribusi rata-rata akan mempunyai mean atau mean of mean sama dengan mean populasinya rata-rata dan standar deviasi atau standar error of the mean. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N lebih dari 5%, maka populasi rata-rata sama dengan rata-rata, atau yang selanjutnya simpangan baku X sama dengan simpangan baku per atau ukuran sampel diakar dengan ukuran populasi dikurangi dengan ukuran sampel per ukuran populasi sampel dikurangi 1. Jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel dibagi dengan ukuran populasi sampel kurang dari sama dengan 5%, maka rata populasi X sama dengan rata, sedangkan simpangan baku rata sampel sama dengan simpangan baku dibagi dengan ukuran sampel lalu dikuadratkan. Distribusi normal yang dapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan. Untuk ini digunakan transformasi, yaitu sama dengan Z sama dengan rata sampel dikurangi dengan rata populasi dibagi dengan simpangan baku dengan rata-rata sampel. Untuk materi selanjutnya yaitu rumus distribusi sampling rata-rata. Untuk rumus dari rata-rata dari populasi besar atau tidak terbatas, yaitu sama dengan rata-rata populasi X sama dengan rata-rata populasi. Sedangkan dari segi populasi terbatas, rata populasi X sama dengan rata-rata populasi. Untuk yang kedua, standar deviasi atau simpangan baku. Untuk standar deviasi atau simpangan baku yang dilihat dari populasi besar atau tidak terbatas, rumusnya yaitu simpangan baku X sama dengan simpangan baku dibagi dengan akar kuadrat ukuran sampel. Sedangkan dilihat dari populasi terbatas, rumusnya yaitu simpangan baku X sama dengan simpangan baku dibagi dengan akar ukuran sampel dikali dengan ukuran populasi dikurangi dengan ukuran sampel dibagi dengan ukuran populasi dikurangi 1 lalu diakarkan. Untuk rumus nilai baku dari populasi besar atau tidaknya terbatas yaitu Z sama dengan rata sampel dikurangi dengan rata populasi X dibagi dengan simpangan baku X. Sedangkan dilihat dari populasi terbatas, Z sama dengan rata sampel dikurangi dengan rata populasi X dibagi dengan simpangan baku X. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dari populasi dan sampel. Untuk contohnya bisa dilihat dari slide berikut ini. Untuk materi distribusi sampling proporsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu distribusi sampling proporsi. Misalkan populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar ukuran populasi
sama dengan Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P dan sama dengan P per X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka di dalam sekumpulan harga-harga statistik proporsi dari kumpulan ini, kita dapat menghitung rata-ratanya dengan diberi simbol ukuran populasi P dan simpangan bakunya diberi simbol simpangan baku P. Terus yang selanjutnya yaitu jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar lebih besar dari 5%, maka maka ukuran populasi P sama dengan Pi simpangan baku P sama dengan akar dari Pi 1 kurangi Pi per N dikali akar N besar dikurangi N kecil per N besar kurangi 1. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar kurang lebih sama dengan 5%, maka ukuran populasi P sama dengan Pi simpangan baku P sama dengan akar dari Pi dikali 1 dikurangi Pi dibagi N. Simpangan baku P dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galat baku proporsi. Materi yang selanjutnya yaitu rumus distribusi sampling proporsi. Nah, di sini itu ada beberapa rumus, ada rumus rata-rata, rumus standar deviasi, dan rumus nilai baku. Nah, untuk rata-rata di populasi besar atau tidak terbatas itu ada ukuran populasi X per N sama dengan Pi, terus standar deviasi yaitu simpangan baku X per N sama dengan akar Pi dikali 1 dikurangi N per N. Terus kalau dinilai bakunya itu Z sama dengan X per N dikurangi ukuran populasi X per N dibagi simpangan baku X per N. Terus untuk populasi terbatas itu dari N per N besar lebih dari 5%, itu rumus dari rata-ratanya itu ukuran populasi X per N sama dengan Pi, terus yang standar deviasinya itu simpangan baku X per N sama dengan akar dari Pi 1 dikurangi Pi per N dikali akar N min N per N min 1. Terus yang nilai bakunya itu rumusnya Z sama dengan X per N dikurangi ukuran populasi X per N per simpangan baku X per N. Yang selanjutnya yaitu distribusi sampling selisih rata-rata. Misalkan kita punya dua populasi masing-masing berukuran N1 dan N2. Nah, populasi ke-1 mempunyai rata-rata ukuran populasi 1 dan simpangan baku 1. Sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata ukuran populasi 2 dan simpangan baku 2. Dari setiap populasi secara independen, kita ambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk membedakan populasi ke-1 dimisalkan mempunyai variabel X dan populasi kedua mempunyai variabel Y. Nah, dari sampel-sampel ini kemudian dihitung rata-ratanya dan didapat rata-rata sampel seperti yang ada di layar berikut ini. Nah, X1, X2 itu seterusnya sampai XK dan Y1, Y2 sampai YR dengan K sama dengan banyak sampel yang dapat diambil dari populasi ke-1 dan R. R sama dengan banyak sampel yang dapat diambil dari populasi kedua. Nah, setelah terkumpulkannya suatu rata-rata dari sampel-sampel tersebut, kumpulan selisih dari rata-rata sampel akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Dari kumpulan itu dapat dihitung rata-ratanya dengan diberi simbol ukuran populasi rata-rata X
dikurangi rata-rata Y yang dan menghitung simpangan bakunya dengan diberi simbol simpangan baku rata-rata X dikurangi rata-rata Y. Nah, ternyata bahwa untuk N1 dan N2 itu cukup besar dan sampel-sampel acak diambil secara independen satu sama lain. Didapat hubungan ukuran populasi rata-rata X dikurangi Y sama dengan simpangan baku 1 dikurangi simpangan baku 2. Nah, terus simpangan baku rata-rata X kurangi Y itu sama dengan akar dari simpangan baku 1 kuadrat dibagi N1 ditambah simpangan baku 2 kuadrat dibagi N per N2. Nah, untuk ukuran sampel cukup besar, maka selisih rata-rata X Y itu akan mendekati distribusi normal. Untuk membuat distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku, digunakan transformasi dengan rumus Z sama dengan rata-rata X dikurangi Y dikurangi ukuran populasi 1 dikurangi ukuran populasi 2 dibagi simpangan baku rata-rata X dikurangi Y. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus distribusi sampling selisih rata-rata. Nah, rumus distribusi sampling selisih rata-rata itu yang rata-rata itu rumusnya ukuran populasi rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 sama dengan ukuran populasi X1 dikurangi ukuran populasi 2. Untuk rumus standar deviasi atau simpangan bakunya itu rumusnya simpangan baku X1 X2 sama dengan akar dari simpangan baku 1 kuadrat dibagi N1 ditambah simpangan baku 2 kuadrat per N2. Untuk rumus dari nilai baku itu Z sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi ukuran populasi rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi simpangan baku rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2. Nah, yang selanjutnya itu yaitu distribusi sampling selisih proporsi. Nah, misalkan ada dua populasi masing-masing berdistribusi binom, kedua-duanya berukuran cukup besar. Di dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi P1 untuk populasi ke-1 dan P2 untuk populasi kedua. Nah, dari kedua populasi itu secara independen diambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk peristiwa A didapat kumpulan proporsi P1 sama dengan XI per N1, I-nya itu I sama dengan 1,2 dan seterusnya, dan P2 sama dengan Y1 per N2. Nah, Y-nya itu sama kayak 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan X1 itu adalah adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi. Nah, ke-1. Nah, terus Y-nya tadi adalah adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. Nah, K dan R masing-masing banyak sampel yang mungkin diambil dari populasi ke-1 dan kedua. Nah, selisih proporsi P1 dikurangi P2 dapat dibentuk sehingga terdapat kumpulan selisih proporsi dari kumpulan ini. Terus dari kumpulan ini dapat dihitung rata-ratanya dan diberi simbol ukuran populasi SP dan seterusnya. Itu seperti yang ada di layar. Terus untuk rumus distribusi sampling selisih proporsi itu juga dapat dilihat di layar seperti berikut. Ada rumus rata-rata, ada rumus standar deviasi, terus ada rumus nilai baku. Terus sekian penjelasan tentang sampling yang dapat kami sampaikan. Materi yang selanjutnya yaitu estimasi parameter. Untuk penaksiran parameter adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value. Parameter ini dapat berupa
tiga macam. Yang pertama rata-rata, varian, dan proporsi. Untuk pengertian rata-rata sendiri yaitu rata-rata adalah ukuran tendensi sentral yang menggambarkan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Rata-rata bisa disebut dengan mean. Rata-rata ini ada rata-rata aritmatika atau rata-rata populasi. Yang selanjutnya yaitu ada varian. Varian itu adalah ukuran dispersi atau penyebaran dari kumpulan data terhadap rata-ratanya, yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai kumpulan data menyebar dari rata-rata tersebut. Yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi dalam konteks statistika adalah keseluruhan kumpulan individu atau objek yang terkumpul dari suatu penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis penaksiran statistik. Nah, jenis penaksiran statistik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama pendugaan titik atau point estimation, dan pendugaan interval atau interval estimation. Untuk yang pertama yaitu pendugaan titik. Pendugaan titik adalah estimasi satu nilai tunggal sebagai perkiraan parameter populasi. Nilai ini diperoleh dari sampel dan digunakan sebagai representasi terbaik dari parameter tersebut. Contoh dari pendugaan titik itu termasuk seperti rata-rata sampel, proporsi sampel, dan varian sampel. Nah, untuk contohnya yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan syariah UIN Suka adalah 65 kg. Untuk yang kedua yaitu pendugaan interval atau interval estimation. Nah, pendugaan interval atau interval estimation adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai yang mungkin mencangkup parameter populasi tertentu berdasarkan data sampel. Pendugaan interval memberikan bukan hanya satu nilai taksiran, tetapi juga memberikan interval yang memiliki kemungkinan tertentu untuk mencakup parameter tersebut. Dua elemen utama dalam pendugaan interval adalah yang pertama interval kepercayaan atau confidence interval CI, dan interval prediksi atau prediction interval PI. Contoh dari pendugaan interval atau interval estimation itu yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan UIN Suka adalah 65-67 kg. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria penaksir yang baik. Itu ada yang pertama, statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi tiga kriteria berikut. Yang pertama, tidak bias, yang kedua, efisien, dan yang ketiga, konsisten. Tidak bias ini artinya statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Nah, maksud dari efisien itu yaitu statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Konsisten ini yang dimaksud konsisten adalah jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Yang selanjutnya yaitu penaksiran titik atau point estimation. Nah, penaksiran titik ini adalah nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir atau to estimate parameter atau besaran populasi yang tidak diketahui. Contoh dari penaksiran titik ini yaitu untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa diambil 5 orang sebagai sampel seperti yang ada di layar, ada Kara, Farhad, Evan, Lois, dan Anita. Nah, untuk mencari rata-rata tersebut kita harus menjumlahkan semua berat badan mahasiswa tersebut lalu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang sebagai sampel tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penaksiran interval atau interval estimation. Nah, untuk estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Nah, dalam penaksiran interval ini terdapat dua batas. Yang pertama ada lower limit estimate atau batas bawah, dan upper limit estimate atau batas atas.
Nah, untuk lower limit estimate atau batas bawah estimate dan upper limit estimate, batas atas estimate, adalah nilai-nilai yang membentuk batas bawah dan batas atas dari sebuah interval kepercayaan yang memberikan rentang nilai di mana parameter populasi seperti rata-rata diperkirakan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu. Untuk lower limit estimate ini adalah nilai terendah dari interval kepercayaan. Dengan kata lain, adalah batas bawah dari interval yang kita yakini mencakup parameter populasi yang sebenarnya pada tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, dalam sebuah interval kepercayaan 95%, lower limit estimate adalah nilai di mana kita 95% yakin bahwa parameter populasi tidak lebih kecil dari nilai tersebut. Untuk upper limit estimate ini adalah nilai tertinggi di interval kepercayaan. Nah, batas atas dari interval yang kita yakini mencakup parameter populasi sebenarnya pada tingkat kepercayaan tertentu. Dalam contoh yang sama, upper limit estimate adalah nilai di mana kita 95% yakin bahwa parameter populasi tidak lebih besar dari nilai tersebut. Nah, contohnya itu misalkan kita menghitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Nah, langkah-langkah untuk menghitung lower limit estimate dan upper limit estimate itu yang pertama itu kumpulkan data sampel. Misalkan kita memiliki sampel data 5, 7, 8, 6, 9. Terus yang kedua itu hitung statistik sampel dengan menghitung rata-rata sampel, simpangan baku sampel. Nah, yang ketiga itu tentukan tingkat kepercayaan. Misalnya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, yang selanjutnya itu adalah temukan nilai kritis T dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan DF itu 4N-1. Nilai T dari tabel distribusi T student adalah sekitar 2,776. Selanjutnya itu menghitung margin of error atau ME. Terus yang keenam itu hitung lower limit dan upper limit estimate. Itu kan rumusnya ada kalau lower limit estimate itu rata-rata X dikurangi ME atau margin of error tadi. Kalau upper limit estimate itu rumusnya rata-rata ditambah ME atau margin of error. Dan untuk yang materi selanjutnya itu adalah tingkat kepercayaan atau confidence level. Nah, sebelum melakukan estimasi tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu yaitu sebesar 1 dikurangi alfa. Nah, tingkat kepercayaan adalah tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. Nah, alfa sendiri adalah tingkat signifikansi, ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, maka data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Nah, untuk menentukan apakah data tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melihat dalam tabel signifikansi atau alfa untuk uji satu pihak. Nah, seperti yang tertera dalam layar itu kan ada macam-macam, ada tingkat kepercayaan, koefisien kepercayaan, dan nilai Z. Nah, dengan hasil yang kita cari tadi, kita bisa mencocokkan mana yang sesuai dengan tingkat kepercayaan atau koefisien tersebut gitu. Apabila hasil dari signifikansi kita tadi tidak sesuai atau belum ada dalam tabel yang sudah ada, maka mungkin perhitungannya itu kurang benar atau ada yang salah seperti itu. Materi selanjutnya yaitu estimasi rata-rata. Apa sih yang dimaksud dengan estimasi rata-rata? Estimasi rata-rata yaitu proses memperkirakan nilai rata-rata atau mean dari suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Rata-rata populasi biasanya dilambangkan dengan simbol tersendiri, sedangkan rata-rata sampel dilambangkan dengan simbol X. Estimasi rata-rata memiliki dua jenis estimasi.
yaitu yang pertama, estimasi titik atau point estimate. Estimasi titik atau point estimate yaitu menggunakan nilai rata-rata sampel sebagai estimasi dari rata-rata populasi. Yang kedua yaitu estimasi interval atau interval estimate, yaitu menentukan rentang nilai yang diyakini mengandung rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Interval kepercayaan biasanya dihitung dengan formula, yaitu dengan rumus C1 sama dengan rata-rata sampel ditambah dengan nilai z-score buka kurung dengan standar deviasi sampel dibagi dengan akar dari N atau ukuran sampel. Untuk estimasi rata-rata memiliki 4 rumus. Rumus yang pertama yaitu estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30, maka simpangan baku diketahui X dikurangi Z alfa dibagi 2 akar dari simpangan baku kuadrat dibagi dengan N kurang dari rata-rata kurang dari X plus Z alfa dibagi 2 akar dari alfa dibagi 2 dibagi dengan N. Untuk rumus yang kedua yaitu estimasi rata-rata sampel besar N lebih besar dari 30 dan simpangan baku tidak diketahui, maka rumusnya yaitu X dikurangi Z alfa dibagi 2 akar dari simpangan baku dibagi 2 per N kurang dari P kurang dari X kurang dari Z alfa dibagi 2 akar dari simpangan baku kuadrat dibagi dengan N. Untuk rumus yang ketiga yaitu estimasi rata-rata sampel kecil N kurang dari 30. Untuk rumusnya yaitu X dibagi dengan T alfa dibagi 2 buka kurung N dikurangi 1 akar dari simpangan baku kuadrat per N kurang dari simpangan rata-rata kurang dari X ditambah dengan L alfa dibagi 2 buka kurung N kurang 1 akar dari simpangan baku dibagi per 2 dibagi dengan N. Untuk rumus yang terakhir yaitu menambahkan faktor koreksi atau akar dari N dikurangi N dibagi dengan N kurang 1 diketahui di kedua sisi jika jumlah sampel N dibagi N lebih dari 0,05. Contoh soal dari estimasi rata-rata sebagai berikut. Terdapat 400 perusahaan swasta asing di Indonesia. Seorang peneliti menyatakan bahwa dari 80 perusahaan swasta asing di Indonesia yang ia teliti, modal perusahaan swasta asing yang berasal dari penjualan saham di bursa sebesar 900 juta rupiah. Standar deviasi modal tersebut sebesar 20 juta rupiah. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pertanyaannya, berapakah sih taksiran rata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa? Untuk pembahasannya, jadi diketahui N-nya sama dengan 400, N kecilnya sama dengan 80, dan X sama dengan 900, S sama dengan 20. Jadi, N per N sama dengan 80 per 400 sama dengan 0,2 dengan menggunakan faktor koreksi. Jika Z A dibagi 2, maka Z dikurung buka 1 dibagi dengan alfa dibagi dengan 2 sama dengan 1,9. Jadi X dikurangi Z alfa dibagi 2 S dibagi akar dari N, maka N akar N dikurangi N per N kurang 1 kurang dari rata-rata kurang dari X dan ditambah dengan Z alfa dibagi 2 dengan S dibagi N, maka akar dari N kurang N dibagi dengan N kurang 1
Jadi diketahui 900 dikurangi 1,96 dikali dengan 20 per akar dari 80, akar 400 dikurangi 80 dibagi dengan 400 kurang 1 kurang dari populasi rata-rata kurang dari 900 dikurang 1,96 dikali 20 per akar dari 80, akar 400 kurangi 80 dibagi dengan 400 kurangi 1. Jadi 900 dikurangi 3,92490921 kurang dari rata-rata kurang dari 900 ditambah dengan 3,92490921, maka hasilnya 896,075091 kurang dari rata-rata kurang dari 903,9249091. Materi selanjutnya yaitu estimasi proporsi. Estimasi proporsi sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah proses memperkirakan nilai proporsi dari suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Proporsi populasi biasanya dilambangkan dengan huruf P, sedangkan proporsi sampel dilambangkan dengan huruf P, tapi atasnya ada lambang lebih. Jadi estimasi proporsi ini memiliki dua jenis. Untuk yang pertama, estimasi titik atau point estimate. Yang kedua, estimasi interval atau interval estimate. Estimasi titik sendiri yaitu menggunakan nilai proporsi sampel sebagai estimasi dari proporsi populasi dengan rumus P sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dalam sampel dibagi dengan ukuran sampel.